Mantan Sekda Kota Tasikmalaya, Haji Ivan Diksan Hasanuddin, memberikan pandangan kaitan multitalenta di ASN, mengacu kepada upaya pemerintah untuk mengembangkan aparatur sipil negara atau ASN agar memiliki beragam keahlian dan kemampuan yang bisa dioptimalkan untuk melayani publik. Hal ini didukung oleh sistem manajemen talenta yang berorientasi kepada meritokrasi dengan tujuan menempatkan ASN sesuai kompetensi, minat, dan potensi. Pensiun tahun kemarin, jabatan terakhir sebagai sekretaris daerah. Menjabat sekretaris daerah sekitar 7 tahun dari 2017 sampai 2024 kemarin. Sekarang mengisi masa pensiun, saya ditugaskan menjadi ketua yayasan di STIA Tasikmalaya, sekaligus memulai karir sebagai dosen gitu. Jadi sekarang aktivitas saya banyak di kampus, belajar untuk menjadi pengajar gitu, dan juga mengelola yayasan di STIA. Ya, menjadi sekda, sebenarnya semua juga karena tim ya. Jadi kita tidak ada yang karena hasil sendiri begitu. Semua juga tim, misalnya kaitan dengan bagaimana kita terus mempertahankan WTP misalnya. Dalam laporan BPK itu juga kan semua tim. Kemudian juga kaitan dengan prestasi-prestasi ya, karena tugas sekda itu kan sebenarnya kepala staf yang membantu bagaimana menerjemahkan kebijakan-kebijakan pimpinan kepala daerah menjadi program yang dilaksanakan secara betul oleh dinas-dinas, oleh bawahan gitu. Jadi hal itu yang saya lakukan pada saat jadi sekda. Jadi tidak terlalu ini ada prestasi ini prestasi saya, bukan prestasi saya, itu semua berarti prestasi tim ya Pak ya, tim. Oke. Ya, kuncinya komunikasi dan kita membuka ruang kapanpun kalau OPD membutuhkan konsultasi, butuh ngobrol, ya kita harus siap gitu. Dan itu bisa menjadi prioritas. Kadang-kadang kalau OPD apalagi ada permasalahan, ada apa yang harus dikonsultasikan, ya kita siap begitu. Selain juga memang secara rutin, sebenarnya kan dari dulu itu ada media, ada apel Senin, kan ada briefing, semua kepala dinas atau apa juga hadir bersama wali kota, wakil gitu kan, sehingga sharing di sana gitu. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, nah bisa akan lebih detail, lebih teknis di luar itu. Ya, untuk SDM kaitan dengan, jadi kan kita mengikuti terus ya bagaimana indikator makro terus naik. Kemudian juga kaitan dengan bagaimana manajemen sumber daya manusia Pemkot sendiri, itu juga kan dari sejak 2 tahun yang lalu juga dirintis bagaimana kita ingin bergeser ke manajemen talenta atau manajemen sistem. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan begitu, bahwa pimpinan ya alhamdulillah saya ikut bergembira karena itu perintis itu gitu kan. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu upaya untuk bagaimana meningkatkan profesionalitas, meningkatkan kinerja, semangat kerja dari teman-teman ASN, karena persaingannya melalui manajemen talenta ini pasti akan jadi persaingan yang sehat. Memang perlu merit system itu dilakukan, Pak? Ya, karena merit system itu kan berbasis kepada kompetensi pegawai, berbasis kepada kinerja, begitu kan, sehingga nanti akan di ranking gitu. Siapa yang paling baik kinerjanya, kompetensinya paling tepat, gitu. Nah itu kan akan terranking dengan sendirinya. Nah ini kan sehingga memudahkan bagi kepala daerah atau pejabat pembina kepegawaian dalam hal misalnya membutuhkan
seorang pegawai untuk kepentingan tertentu atau untuk jabatan tertentu. Nah, tidak hanya untuk jabatan sebenarnya. Jadi misalnya ada kepentingan, ada tugas tentu, misalnya tugas terkait dengan pengkajian masalah lingkungan misalnya, maka bisa dicari di sana mana yang berkompeten berkaitan dengan lingkungan, mana yang paling pas untuk melaksanakan tugas itu bisa juga di sana, tidak hanya sekedar untuk posisi jabatan gitu. Jadi memetakan pegawai dalam berbagai kompetensi, kemudian bagaimana pegawai dalam kotak-kotak kompetensi tersebut, kemudian juga dinilai kinerjanya, dia akan di ranking dengan sendiri siapa yang paling baik, siapa yang kedua, sehingga memudahkan bagi kepala daerah untuk memilih gitu. Ini kompetensi keuangan, ini kompetensi ekonomi, misalnya ini kompetensi di struktural kesehatan dan lain-lain pendidikan. Nah, kemudian bagaimana mendorong mereka untuk terus bisa meningkatkan kompetensi mereka, kapabilitas mereka. Nah, dibuka ruang-ruang untuk bagaimana mereka bisa terus meningkatkan kapasitas dengan diklat, dengan pelatihan-pelatihan atau ikut seminar atau apa gitu ya. Harus didorong sehingga para PNS ini terus bertambah wawasannya dan mampu mengikuti perkembangan. Kenapa? Karena memang situasi sekarang ini kan sangat dinamis, perkembangan masyarakat, tuntutan masyarakat begitu kan. Mungkin zaman saya tidak serumit sekarang gitu kan, apalagi dengan adanya media sosial dan lain-lain, begitu kan, aspirasi masyarakat itu begitu cepat begitu dan begitu mudah viral. Nah, ini kan harus dibutuhkan ASN yang juga bisa mengantisipasi itu dengan baik, dengan cepat begitu. Enggak lah, cuman barangkali sebagai warga nih ya. Ya, sebagai warga. Sebagai warga Kota Tasikmalaya. Bagaimana pandangan Bapak? Barangkali saya berharap soalnya dengan kepemimpinan yang sekarang, Pak Wali dan Pak Wakil, itu bisa terutama memunculkan program-program unggulannya dan fokus di sana, begitu kan. Kalau misalnya Pak Wali Kota ada program unggulan misalnya Tasikpelah, bagaimana memberdayakan ekonomi para pelaku ekonomi UMKM Kota Tasikmalaya. Nah, barangkali itu fokus harus bisa jadi betul-betul program unggulan begitu kan jadi ikon Pak ya di Tasikmalaya. Kenapa? Karena potensinya ada. Nah itu tentunya berharap ya itu bisa jadi fokus misalnya terkait dengan itu. Kemudian bisa jadi yang nanti dikenang sebagai peninggalan wali kota zaman kapan. Nah, gitu. Ada tapak tilasnya Pak ya. Ada tapak tilasnya gitu. Betul. Jadi ada hal-hal yang dan itu harus diwujudkan secara lebih konkret. Jadi tidak bisa hanya secara konsep, dan kemudian juga bagaimana kepala daerah ini bisa betul-betul mendorong itu. Jadi harus mendorong itu, mengawal langsung gitu kan, mengawal langsung program-programnya, memastikan bahwa itu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kepala daerah. Iya, betul. Terakhir Bapak, ada pesan-kesan untuk ASN yang masih aktif sekarang Pak? Silahkan Pak. Ya, baik. Jadi buat rekan-rekan saya para ASN, saya sebagai purna begitu, ya saya berharap bahwa ASN harus menunjukkan kinerjanya dengan sebaik-baiknya. Sekarang ini kan manajemen talenta, artinya persaingan akan semakin sehat. Siapa yang berkualitas itu pasti akan muncul, begitu kan. Dan siapa yang tidak berkualitas ya wayana. Susah. Kenapa? Karena manajemen talenta ini hal yang sulit diintervensi, gitu kan. Sepanjang dia dibuat transparan. Nah, oleh karena itu, makanya saya juga berharap kepada BKPSDM, juga tentunya Pak Wali sebagai pejabat pembina kepegawaian, dibuat transparan manajemen talenta ini. Sehingga para ASN juga tahu persis saya ada di posisi mana, saya ada di kompetensi mana, ranking saya berapa, begitu. Sehingga mudah-mudahan itu bisa mendorong terjadinya persaingan yang sehat dalam hal kualitas para ASN. Gitu. Nah itu yang saya harapkan, mudah-mudahan itu bisa, sehingga manajemen talenta ini betul-betul bisa menjadi pendorong para ASN untuk terus meningkatkan kinerjanya. Gitu. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Baik, mangga.